Ya, semua. Nih, Rian depan Rian. Sini. Di depan. Geser, Jack. Geser. Anak istimewa. Nah, bukunya mana, Yan? Hah? Beli aja, jangan Baitur Ridho. Beli aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Asatid panggil yang enggak ada kegiatan suruh kemari. Nanti Zaki izin dulu ke Umah. Nanti abang ingetin bang. Kalau boleh sama Umah ntar ikut ke Habib Umar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Rahmatika ya arhamar rahimin, kun lana wa la takun alaina, wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik, wa la tanza' minni salihah ma ataitani wa zidni min, alhimna marashid umrina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, fid alaina min barakati masyayikhina al-kiram, ulama'ina al-idham, biduni mihnah wa la baliyah, ila an qala min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Ini santri bagus nanti ke depan itu hafalin hikam. Hikam ini rumus kehidupan. Agar kita selamat, kenal terus sama Allah, dekat terus sama Allah, paham isyarat-isyarat Allah. Ini pegangannya para ulama-ulama hebat ini ya hikam. Bagusnya bukan hanya dibaca tapi dihafal, dipahami. Karena kalau dibaca doang kurang. Dipahami nggak hafal juga nanti hilang. Ilmu tuh ya dihafal, dipahami. Itu puncaknya ilmu. Dihafal, dipahami, diamalkan, disampaikan, diperjuangkan. Hafal apa? Hah? Sakit lagi? Nanti kapan-kapan saya bawa ke itu, coba kemana tuh? Ke dokter. Kemana? Ke Ustaz Iskandar. Mulai bulan ini saya mau mulai HNI. Biar pada sehat. Biar jangan apa-apa biasa ke dokter. Kita biar jadi dokter bagi diri sendiri gitu. Pakai produk-produk herbal. Harus itu. Kemarin saya ketemu beberapa asatid di Pondok Salaf. Itu kadang-kadang agak mengkhawatirkan ya kondisi ustadz-ustadz di Salaf itu. Ngerasa dirinya bukan pengusaha, ngerasa dirinya dusun, ngerasa dirinya itu ya kalau begitu nggak bisa bersaing di tengah masyarakat. Yang satu polos urusan duit, yang satu polos urusan kesehatan. Nah, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya punya teman kemarin wafat. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya udah takdir sih, cuman kan kita nih belajar juga asbab. Ya teman saya tuh lagi diet terus, lagi diet, tapi nge-gymnya tuh kuat gitu. Dia setiap nge-gym tuh nggak pernah makan. Kan nge-gym itu kan harus ada asupan gizi yang cukup. Memang dari dulu demen boxing. Nge-gym padahal asupan gizinya kurang. Lagi diet, dia setiap mau nge-gym nggak pernah makan dulu. Akhirnya selesai nge-gym pusing kepalanya. Pusing. Ternyata serangan jantung. Ya badannya over capacity lah. Akhirnya pusing dia sujud untuk biar nggak terlalu pusing, pingsan koma, nggak lama wafat. Teman saya kan Ustadz Wahab hari itu 30 tahun gagal ginjal, stroke, serangan jantung 30 tahun. Kenapa dulu setiap habis latihan boxing nggak pernah minum air putih? Kamu makan mau tidur minum air putih, gitu-gitu harus tahu santri itu. Tapi kadang-kadang nggak tahu juga santri itu. Makanya kamu saya batasi makan mie seminggu sekali. Kalau enggak makan mie tiap hari santri itu. Penyakit itu harus ngerti dunia kesehatan itu. Badan nih kalau kamu mau beli berapa badan kamu Jat? Mau telinga nggak bisa dengar berapa kamu beli pendengaran itu? Mahal tubuh kita nih suruh jaga. Maka saya tuh paling seneng kalau sudah ada edukasi. Ya, termasuk emas, kesehatan. Orang Stephen, orang taunya bisnis. Orang tuh pikiran negatif melulu. Ngapain mikir begitu? Paham? Kita nih mau berdaya bersama-sama. Kita nih mau sehat sama-sama. Kita nih mau melek edukasi sama-sama.
Biar hidup sekali ini yang terbaik gitu loh. Karena Nabi itu ahli segalanya, Nabi itu. Ahli kesehatan, ahli perang, ahli dagang. Kita nih ya udah jadi orang Islam kayaknya tinggal sholat, puasa, sholat, ngapain gitu. Paham nih? Jadi saya yang saya ceritakan tadi itu barusan, ya teman saya karena nggak ngerti kesehatan. Ya termasuk kalian, bentar sakit, bentar sakit. Kamu lihat kan aktivitas saya sibuk kayak apa? Saya tahu kapan harus istirahat, kapan harus makan, berapa asupan air minum, air putih yang cukup. Itu penting. Karena saya dari kecil tuh diajarin sama orang tua, sebelum tidur gosok gigi. Itu saya yang paling dengar tuh saya. Sebelum tidur gosok gigi, ya, makan yang cukup. Sesibuk apapun jangan lupa makan. Kamu kan kadang enggak tuh. Sibuk, malas, ngantuk, tidur aja. Jangan gitu. Tidur jangan pernah langsung di atas lantai, ntar lu paru-paru basah. Saya dari dulu tuh, kalau ngantuk kayak apapun, minimal ada sejadah di bawah saya lipat 2 biar minimal tubuh saya nih gak kena langsung. Makanya saya aman. Teman saya ada yang sampai netes, paru-paru basah. Netes begini. Nah saya mikir, kan itu pikiran tuh. Gimana nih santri ngerti kesehatan? Manggil dokter sini belum tentu juga. Dokter lagi-lagi kimia juga. Sebab berkahnya bisnis emas ini akhirnya saya ketemu lagi sama Dokter Iskandar, tempat kita berafiliasi muadalah kita. Ya ada peluang bisnisnya, ada peluang sehatnya. Sini santri nggak ada Ustaz yang boleh minum obat-obat kimia, nggak ada. Semua kita robek, kalau ada yang dibekali sama orang tuanya nggak ada yang diminum. Sampai pulang dibawa lagi, kok nggak diminum? Iya, minum yang lain. Kita kan punya madu, kita punya zaitun, dan lain sebagainya. Paham ini? Nah, ini belajar ya. Kalau melihat apapun dengan pandangan positif. Karena hari ini orang tuh, bisnis lagi, bisnis. Emang kenapa kalau bisnis? Emang dosa punya duit? Kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dalam kitab Al-Kasb. Punya duit itu wajib. Kalau nggak punya duit, kamu nggak sah sholatnya, Jat. Di antara syarat sah sholat punya duit. Tuh, ini kata orang paling cinta dunia nih, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Ayo mau ngomong apa kamu? Jadi jangan picik punya pikiran itu. Nggak punya duit, nggak sah wudhu kamu, Jat. Aneh kan? Ulama tuh mikirnya begitu. Karena di antara syarat sah sholat nutup aurat. Mau beli gamis pakai duit nggak? Di celana dalam pakai duit nggak? Beli sarung pakai duit nggak? Nggak ada duit nggak sah tuh kamu sholatnya. Orang mikirnya tuh ke sana jauh gitu. Kalau nggak punya duit nggak mondok kamu. Syarat mondok bayar 6 juta kamu. Tiap bulan bayar 7,5. Jadi saya ajarin kamu cara berpikir jangan picik. Orang Islam tuh luas. Orang Islam itu penuh dengan kekayaan khazanah keilmuan. Apa aja yang penting dalam hidup. Paham tuh? Jadi orang tuh jangan pikir negatif. Sama duit tuh alergi. Ya ujungnya duit nggak mau. Kamu benci sama duit nggak datang. Saya benci sama Iqbal, nggak akan ketemu sama Iqbal. Kan gitu. Jangan alergi sama duit. Cintai saja. Lalu arahkan dia ke arah yang baik. Paham tuh? Jadi seperti itu. Ini penting. Begini-begini ini penting. Santri perlu tahu. Dan ini realita kan. 2 teman saya nih. Dan Kiai Ubed itu paling risau tentang kesehatannya santri. Ya makanya kenapa kamu makan habis tidur? Itu dari Kiai Ubed. Bukan mau saya. Agar kamu sebelum tidur tidak dalam kondisi kenyang, nanti habis tidur baru kamu makan. Karena kalau dalam kondisi kenyang, apalagi kita makannya adalah nasi putih, ya gulanya banyak sekali, kandungan gulanya nanti. Dan itu di beberapa pondok banyak yang kena penyakit gula, santri-santri muda. Nah, Kiai Ubed tuh kalau ngelihat alumni badan gendut, apa? Kata Kiai Ubed turunin berat badannya nanti macam-macam penyakit. Kiai Ubed itu. Orang Islam yang baik tuh begitu, dia punya duit, dia tahu kesehatan, punya relasi yang luas. Nah, kamu punya guru yang punya pikiran gitu, disyukuri. Jangan punya ikut-ikutan yang di luar, pikirannya picik. Apaan tuh kayak gitu? Apaan tuh?
selalu memandang sesuatu negatif. Gila yang negatif datang ke dirinya mikir, kenapa ya Allah saya miskin? Emang lu gak suka duit? Apa aja yang gak kita sukai gak datang. Kamu gak suka ilmu kesehatan, ya kamu sakit mulu. Paham? Jadi jangan suka dibentur-benturkan. Agama Islam ini agama sempurna. Tidur aja diatur. Masuk WC diatur. Dan semuanya kesehatan, semuanya adalah ilmu. Paham tuh? Ngapain ngomong begitu? Ya. Itu penting kita belajar hikam terus, dihafal, diingat ini penting ini. Hikam ini penting sekali dihafal. Kayaknya bagus cari tuh nanti siapa tim pendidikan. Sampaikan ke Ibnu nanti. Sampaikan, cariin matan apa? Matan hikam. Karena di PDF-nya nggak ada itu. Nanti dijual di kantin. Santri-santri, khususnya yang kelas-kelas tinggi itu, baca dihafalin. Kalau nggak ngerti maknanya nanti tanya saya. Diulang-ulang tuh, bagus hikam. Nah, jadi harus sayang sama diri sendiri. Yan, ini pikiran jangan diganggu. Ya orang yang nggak ngerti itu, kayak narkoba, ya mabuk, apalagi ngelem, otaknya hilang langsung. Otak hilang itu jalan nggak pakai celana ujungnya di jalan. Lagi itu. Ya banyak lah. Atau itu suka masukin pikiran-pikiran yang nggak baik. Ada orang jahat sama kita, ingat. Bila ada orang baik, lupa. Ini namanya ibarat botol tuh dimasukin apa? Dimasukin air comberan. Kan tubuh kita tuh kayak satu wadah. Masukinlah air putih, masukinlah susu, masukinlah apa lagi? Yang manfaat-manfaat, jahe kan enak. Masukin comberan. Sudah masuk air comberan, udah masuk air seni kita, air kencing, baru kita marah-marah. Padahal yang salah siapa? Kita sendiri ngapain masukin yang begitu-gitu. Nah, di sini di pondok ini kita belajar tentang ilmu pikiran yang baik. Agar hidup kita tuh bahagia. Hidup sekali jangan merana tuh, hidup sekali merana. Hidup sekali tuh yang senang, yang bahagia, yang kaya raya, yang berdaya, yang berdampak. Penuh edukasi dan seterusnya. Nah, beliau menyampaikan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menegakkanmu atau menempatkanmu di tempat atau di sesuatu yang tepat, maka dia akan mengistiqomahkanmu, akan melanggengkanmu di tempat itu, dan kamu mendapatkan hasil yang baik secara terus-menerus. Paham Tom? Tahu nggak maksudnya? Di antara tanda Allah itu menempatkan kita pada sesuatu yang baik, maka dia akan istiqomahkan kita di tempat itu dan kita dapat hasil yang maksimal di situ. Contoh, kamu nih mondok di Darussalam, kamu rasa baik, jangan keluar. Kalau kamu keluar, itu namanya kamu punya program sendiri di dalam programnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kamu di Darussalam sumpama nih, udah di SP3, waliyadzubillah, itu udah ada takdir Allah yang lain. Udah kamu udah nggak usah di sini lagi. Paham nggak ini? Tapi selama Allah tidak mengeluarkan kamu, jangan punya pikiran mau keluar sendiri, itu nafsu. Nanti kamu setengah mati. Seperti Nabi Yunus kan, dakwahnya tidak didengar, dakwahnya tidak diindahkan. Nah udah tinggalin aja. Suruh dakwah malah ditinggalin. Ya, suruh dakwah malah tinggalin. Akhirnya ditarbiyah sama Allah. Pergi ke suatu tempat harus melalui laut, kapalnya over capacity. Ini kalau dipaksakan, maka akan tenggelam. Harus ada satu orang yang dikeluarkan. Diundilah. Setiap diundi namanya terus keluar. Namanya terus keluar. Namanya terus keluar.
Udah takdir Allah. Tempat masuk dalam perut ikan. Paham? Kita nih kalau punya program sendiri, di tengah punya program Allah, di tengah programnya Allah, nanti dilempar di dalam kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, sebagaimana Nabi Yunus fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Udahnya miskin, dijauhi orang, segala orang percaya udah nggak percaya. Ya, kalau kita ada di posisi itu, ingat-ingat, jangan-jangan kita keluar dari programnya Allah, masuk di dalam program nafsu kita sendiri. Ingat aja begitu tuh. Ngeri itu. Maka saya juga demikian. Di mana tempat saya sudah beres, ya udah pergi. Tapi kalau belum beres, ya jangan pernah pergi. Kalau Ustaz di azan nggak selesai. Nah, itu ada isyarat juga dari Allah, nanti disebutkan. Terus, Ustaz kok dikerincing setahun doang? Itu nanti kamu harus bisa baca isyarat. Kamu bisa baca isyarat Allah nggak dalam hidup? Dibiasakan itu. Allah itu punya isyarat-isyarat untuk kita ngapain, ini, itu ada isyaratnya. Kamu udah ini belum? Udah sensitif belum menangkap isyarat Allah? Nanti kamu tahu. Dan hidup tuh kalau udah begitu enak banget. Ya, apa-apa kejadian yang saya sudah lewat juga, itu bagian dari doa dan isyarat Allah juga. Saya tuh di mana tempat, saya tahu berapa lama saya harus ada di situ. Gimana taunya? Ya lihat aja cita-cita kamu udah habis belum di tempat itu. Udah habis ya pindah. Kalau belum habis ya tetap aja di situ. Atau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kamu sadar atau nggak sadar, yang membuat kamu harus keluar dari situ. Paham nggak? Ya contoh lah di tempat yang pertama. Ada itu satu momen yang bikin saya nggak terima, dan dalam langkah itu ada mau saya. Ya emang saya nggak mau selamanya di sana. Tapi kapan nggak mau selamanya itu nanti Allah kasih petunjuk. Paham ya? Tapi ya gitu, nggak usah marah-marah. Itu mau kita kok. Masuk dulu saya di azan tuh, kenapa saya nggak selesai? Karena Abi udah nungguin saya di sini. Satu. Kapan beresnya? Nggak beres-beres nih pondok. Mau dirapihin. Dulu begitu ceritanya, satu. Kemudian yang kedua, apa yang saya cari di sana itu, perasaan saya, bukan ilmunya udah saya serap semua, tapi konsep-konsep besarnya itu udah di kepala saya semua gitu. Kalau saya bertahan lebih lama di sana, saya udah kehilangan semangat gitu. Karena seingat saya dulu waktu di azan itu PR saya tinggal satu, fikih yang matang. Fikih yang matang. Akhirnya udahlah, ini Abi udah minta terus. Yang kedua, saya harus lebih cepat. Yang ketiga, PR saya nggak bisa selesaikan di situ. Akhirnya saya pindah. Paham nggak? Nah, jadi kita ini dalam hidup harus punya planning hidup. Punya cita-cita yang jelas. Nanti apa yang kita doa, apa yang kita planningkan, nanti insya Allah Allah kasih jalan. Cuman kadang-kadang kita dikasih jalan suka nggak ngerti isyarat. Ya Allah, gimana ya cara nyari duit yang enak, mudah, gampang, cepet kaya, berkah, ini. Saya tetap jadi ustaz. Datang orang nawarin peluang bisnis, wah dia mah tukang manfaatin orang. Katanya minta, didatengin suuzon. Suka gitu, ya Allah saya pengen lebih dekat sama engkau. Atau datang orang tablik, wah ini orang ninggalin istri doang kerjaannya. Katanya minta. Paham gak ini? Harus ngerti isyarat Allah dalam hidup itu.
Nanti hidup tuh enak. Ya gimana nggak enak orang ngejalanin planningnya zat yang maha keren itu. Ya kita kan nggak ngerti tentang hidup kita. Diatur sama Allah, dikasih planning terbaik, nggak paham. Gitu ya. Ya termasuk kamu tuh seumpama itu. Nggak pengen mondok, tau-tau dipaksa orang tua mondok. Jangan-jangan ada doa kamu, saya pengen jadi orang hebat, jadi orang sukses. Orang hebat, sekolahnya, lingkungannya nggak baik. Kan nggak nyambung kata Allah, yaudah. Akhirnya mondok. Walaupun nggak mau, ujungnya dipaksa. Pas sampai pondok ngomel-ngomel, saya dipaksa orang tua gini, gimana sih katanya jadi orang hebat. Paham nggak? Itu yang saya bilang tuh, penting Pak sekali kita pahami ilmu pikiran, penting sekali kita nih memahami ilmu kehidupan, penting sekali kita nih memahami tentang isyarat-isyarat Allah dalam hidup, dan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita minta. Sehingga nanti kita nggak akan ngomel-ngomel, nggak akan marah-marah. Saya di hidup saya nggak punya musuh, saya nggak punya orang yang saya benci, nggak punya orang yang saya dendam, nggak ada. Apalagi makin ngerti ilmu pikirannya Mas Firman, lah emang yang minta saya semua, apain coba? Ya jadi ini bahasa para ulama dulu. Jadi jangan pernah keluar dari tempat, dari keadaan, dari satu amal sampai Allah yang mengeluarkan kita dari situ. Paham ini? Makanya ada satu cerita yang masyhur yang saya ingat terus. Jadi dulu kalau nggak salah di Kanada ya, atau di daerah Amerika Latin sana lah. Ada seseorang yang mau hijrah. Masing-masing mereka ini adalah penjual bir. Masing-masing mereka adalah orang yang punya bar. Yang jualannya minuman keras. Nah, kenal dakwah. Pengen hijrah dong. Waduh, ternyata saya selama ini penghasilan saya haram. Akhirnya apa? Mereka sowanlah berdua ini sama masyayikh. Sama masyayikh dakwah dibilang, dia minta saran kan. Dia minta saran untuk nggak lagi jualan bir. Kata masyayikh, lanjutin. Apa? Lanjut. Tapi jangan nyetok ulang, jangan restock. Jualan sampai itu bir habis. Karena bagian dari mubadzir juga. Benar nggak? Itu kan modal besar itu. Oh dibuang kan bisa bangkrut itu. Lanjutkan tapi jangan beli yang baru. Nanti kalau sudah habis, modal itu baru kamu putar untuk usaha yang halal. Lihat nih para ulama. Makanya jangan bandel sama guru. Jangan bandel sama ulama. Wah, ulama cinta dunia. Masa bir dijual? Dia tuh paham fikih. Dia paham usul fikih. Dia juga paham tentang nilai keimanan kita kalau nggak punya duit. Dan itu bagian dari takdir Allah yang harus diselesaikan sampai Allah nanti keluarkan dari situ. Paham? Netizen, mohon maaf ya, nih kalau saya ada bahasanya kamu ini karena saya di depannya ada santri. Gitu. Kadang-kadang kalau jadi bahasa kita jadi kurang gimana gitu. Ini juga bukan untuk Pak Haji Asep, ini untuk santri. Jadi sangka nggak sopan karena bicara Anda, bicara kamu tuh kurang sopan kalau di publik. Kalau bicara publik itu kita. Kamu itu seakan-akan saya nggak ikut terlibat. Enggak, ini soal depannya ada santri. Nah, yang satu ini nurut dengan orang yang lebih paham tentang Allah, yaitu para ulama. Jadi benar dijual. Menjelang habis, ada pengusaha berlian. Coba nih, enak hidup tuh kalau pakai ilmunya Allah, pakai isyaratnya Allah, punya mentor hidup. Hati-hati kamu, pisah dari guru. Ada pengusaha berlian, dia tanya, kenapa bar ini udah kayak mau tutup? Stok birnya udah semakin sedikit.
Dia bilang, iya Pak, saya rencana memang mau berhenti dari usaha ini dan saya ingin usaha lain yang lebih baik. Tapi belum tahu apa. Wah, kesempatan kata dia. Saya ini punya usaha berlian, nyari tempat yang strategis dan tempat kamu ini strategis banget. Mau nggak kita kerjasama? Oh boleh Pak, boleh. Nah, itulah takdir Allah yang baru yang Allah datangkan. Indah nggak? Indah dong, dari jualan bir jadi jualan berlian. Yang satunya sok tahu, merasa lebih hebat dari ulama, merasa lebih hebat dari guru. Baru juga hijrah kemarin. Ulama ini cinta dunia. Lah, dia dari kecil mondok, dia gurunya bersanad, mutasil sampai Rasulullah SAW. Cinta dunia. Paham ini? Akhirnya yang satu ini, yang tadi yang satu akhirnya jadi pengusaha berlian dan dia jadi orang sukses. Yang satu lagi jadi tukang kain. Jadi tukang apa? Tukang kain. Di Cigondewa atau di Tanah Abang. Dulunya terkenal reman, dulunya terkenal penjual bir. Alih profesi ke penjual kain. Orang percaya nggak? Mulai dari nol lagi dong. Mulai dari nol lagi. Benar nggak? Ya birnya dihancurkan, modal habis, dia perlu modal baru, masuk ke dunia baru. Yang tidak mudah. Dia juga belum punya personal branding di situ. Dia belum punya konsumen di situ. Ilmunya belum matang. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, ujungnya capek juga. Kagak ada yang beli kain. Ujungnya apa? Ujungnya bangkrut, miskin. La ilad dunia wa la ilal akhirah. Dunianya nggak jadi, akhiratnya nggak jadi. Akhirnya jadi orang awam lagi, jadi preman lagi. Paham ini? Ini penting ini, kita tuh punya guru, punya mentor, percaya sama guru, percaya sama ulama. Yang kedua harus paham, ini konsep hidup ini. Jangan masuk ke sesuatu kecuali Allah yang memasukkan kamu ke sana. Dan jangan keluar dari sesuatu kecuali Allah yang mengeluarkan kamu ke sana. Gimana caranya kita tahu Allah memasukkan dan mengeluarkan? Itu ada isyarat-isyarat yang perlu kamu paham. Gimana rumusnya ya? Udah saya dari kecil udah begitu. Saya belum baca ini saya. Tapi saya tahu ini mau Allah. Ini bukan mau Allah, saya tahu. Ternyata ada di hikam. Maka sekarang saya ngaji apa aja. Jadi kayak mudah aja. Kenapa? Diam-diam saya udah ngamalin. Kan saya bilang, kamu kalau membandingkan zohir saya sama orang, ya Bal ya, kamu milih sana Bal. Kalau kamu mau adu hati saya, nah, itu lain cerita. Kan udah saya bilang dari dulu tuh, kamu kalau bandingan fisik saya, nah mungkin saya ini kalah disiplin, kalah. Tapi kalau kamu bisa menilai hati seseorang, nah kamu nggak akan kepincut. Dan Allah menilai seorang dari hati. Sayyidina Umar tuh lebih durjana dari Abu Jahal, mau bunuh Nabi. Tapi Allah tahu isi hatinya. Dan nilai seorang ada di dalam. Nah, saya dari dulu tuh sudah terlatih begitu-begitu. Gimana ya tahu isyarat Allah? Kamu ingat doa kamu? Pertama, apalagi ya cara tahu isyarat Allah? Allah mudahin gak jalannya? Kalau dimudahin tuh ada isyarat Allah. Nanti kamu nyari jodoh, kalau mudah, semuanya ngedukung. Banyak orang bilang, ini masa depan lu cerah, terusin. Tapi walaupun kita anggap sebaik apapun, tapi kayaknya ada aja masalahnya. Nah, itu kayaknya itu bukan takdir Allah. Kamu paksain nanti bubar tengah jalan. Dia ada isyarat-isyarat itu. Walaupun yang ketiga ada juga ya, ujian-ujian sebelum kita masuk sesuatu tuh ada ujian juga. Ini orang yakin apa enggak, ada juga. Nah, itu harus dibedain tuh. Tadi kan lancar, tapi kadang-kadang ada juga sesuatu yang baik, ini setan nggak suka. Ini dibuat nangis lah, anak dibuat nangis lah. Tiba-tiba ada orang undang ini, nah itu ujian. Dan nanti kita akan tahu tuh mana isyarat Allah, mana gangguan setan.
Ya, nggak usah bingung. Nah, kalau kamu jalanin nanti kamu paham kok. Dia kalau diteorikan malah kadang-kadang agak ruwet. Gitu. Dan sejauh ini kalau saya praktekin tuh apa yang isyarat Allah tuh semuanya jadi berkah, jadi mudah. Ini langkah-langkah setan yang kalau ingin menggagalkan, itu nanti nggak lama itu ujian-ujian itu akan hilang sendiri. Oh itu insya Allah mau Allah. Tapi ada memang dia bukan gangguan setan, tapi memang Allah kasih isyarat ini nggak baik. Sumpama kita mau nikah, tahu-tahu kita anggap udah yang terbaik gitu ya. Tahu-tahu kita ditolak. Udah itu mah udah isyarat dari Allah. Akhirnya karena ditolak benci seumur hidup. Biarin nggak dapat jodoh, ngapain begitu? Katanya minta dipilihin yang terbaik. Marah sama ini, marah sama itu. Iya harusnya bersyukur tuh. Paham gak nih? Ini orang suka nggak bahagia tuh begitu. Dia nggak ngerti. Minta apa, mau apa yang Allah mau dari dia gitu. Dan saya emang enggak, saya ditolak 2 kali kan, saya sering saya cerita. Sedih lah sehari doang, nggak bisa tidur semalaman. Habis itu, lah gue ini laki-laki, ngapain sedih ditolak sama cewek? Bahasanya Syekh Ahmad dulu. Buat dia menyesal. Ya. Kita ini laki-laki kata Syekh Ahmad. Buat dia menyesal karena pernah menolak Anda menjadi bagian dari hidupnya. Dan agar dia tahu bahwa dia telah menolak orang terbaik yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Nah, tinggal kita jadi orang terbaik. Jangan ditolak bunuh diri. Ya. Jangan ditolak. Terus kita jadi gembel gitu. Biar dia tahu kalau saya kecewa. Ya, diketawain. Laki begitu. Laki ditolak bangkit. Ini saya nikah sama istri saya, honeymoonnya ke Malaysia, Singapura. Kali aja dia ngeliat. Nih kalau lu orangnya, karena saya ingat betul. Saya emang gak mau sama alumni pesantren, apalagi disebut satu brand khusus. Karena saya tahu, anak pesantren alumni ini nih, hidupnya gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Yang lain boleh lu bilang gitu, gua enggak. Suatu saat saya ke Belanda. Jadi gak apa-apa orang ngeremehin kita, gak apa-apa. Kita jangan ikut-ikutan ngeremehin diri. Gak apa-apa orang gak percaya sama diri kita harus percaya diri. Lah, gimana sih? Mau dia ngeremehin saya benci dia. Ya biarin aja, emang kamu remeh kok hari ini. Atau setidaknya kamu remeh dalam pandangan dia hari ini. Bangkitin aja dirinya. Gak usah bercerita. Laki-laki mah gak bercerita. Toto jadi miliarder aja. Wih. Gitu dong. Maka bagian dari doa yang diajarkan Quran, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kasih alasan yang sangat jelas ya Allah untuk saya ngambil pilihan hidup ini. Ini Quran ini bicaranya. Ini sama nih kayak si Rian. Enak-enak di Baitur Ridho. Tahu ada kejadian apa? Akhirnya nyangkut di mari. Itu mau Allah itu. Jangan nyalahin Ustadz Agus, jangan nyalahin ini gara-gara ini, ngapain? Jangan suka ribut sama proses itu. Proses itu cara Allah untuk kita dipindahin gitu. Paham nggak? Kenapa sih Ustadz harus ribut di sana, di sini, di sini? Kalau nggak ada begitu, nggak ada Darussalam. Yang kamu rasain kenyamanannya hari ini. Gak ketemu Haji Asep, gak ketemu orang Potamon, gak ketemu Ustadz Abu Syauki. Gitu loh mikir tuh ke depan, jangan ke belakang. Orang biasa berpikir orang biasa suka bicara hal-hal remeh. Orang gagal suka bicara masa lalu. Orang sukses selalu bicara masa depan. Itu cirinya tuh. Kamu kalau sering bicara masa lalu itu orang gagal itu. Udah lewat diomongin.
Yang diomongin lagi yang nggak penting gitu. Gara-gara dia nih, ini. Lihat loh, hari ini kita tuh nikmat. Ke depan makin cerah. Ngomong di belakang, ini orang gagal. Kalau orang biasa sering ngomongin remeh-temeh. Pemerintah ini. Harga tempe naik nih. Ya lu omongin gak lu omongin naik harga tempe. Pikirin aja gimana duitnya tambah biar harga tempe naik. Bensin naik. Gak peduli. Dan naik kan karena gak punya duit. Kalau punya duit dinyantai aja. Ngapain bicara hal-hal remeh. Orang sukses tuh bicaranya masa depan. Memperbaiki hari ini untuk menyongsong masa depan. Gak ada waktu ngomongin masa lalu mah. Nanti kamu bakal ketemu sama teman kamu yang 5 tahun, 10 tahun gak ketemu. Kamu perhatiin obrolannya. Kalau ngobrolin, ngetawain dulu di pondok, lu inget gak dulu dipukul ustadz? Lu inget? Itu orang gak kemana-mana. Dan saya masih sering ketemu temen tuh begitu. Ya ikutin aja, sekali-kali kan juga gak apa-apa. Jadi ngetawain masa lalu. Tapi ada orang tuh hobinya begitu. Oh berarti dia tidak memandang masa depannya. Dia terus berkutat dengan masa lalu. Jadi kita tidak masuk dalam sesuatu kecuali atas isyarat Allah. Dan kita tidak keluar dari sesuatu kecuali dengan isyarat Allah. Gitu ya. Nah, contoh, kamu di Darussalam, hafalan jadi lancar, kamu nyaman, kamu betah, kamu jadi lebih baik. Cita-cita kamu semakin dekat, ya terusin. Ada ujian pasti. Nah, ini sumpama asatid juga demikian. Selama orang tuanya nggak minta, kamu nggak punya cita-cita yang lain, udah sini aja dulu. Tapi ntar kalau orang tua udah mulai minta, masyarakat udah mulai minta, tiba-tiba kenal perempuan minta cepet nikah, ya itu berarti sambil dipertimbangin ya nggak? Oh berarti kayaknya udah selesai di sini. Itu harus dipikirkan itu. Dan kadang-kadang isyarat itu datang, tapi kadang-kadang kita ragu atau takut. Paham nggak? Kadang-kadang kita ragu atau takut. Itulah makanya saya sering bilang sama santri-santri, jangan takut menjalani hidup. Hiduplah dengan harap, jangan dengan takut. Kalau dengan takut kamu nggak kemana-mana. Takut itu kayak rem. Harapan itu kayak gas. Kalau kamu hidup ini mau maju, hiduplah dengan harap. Jangan dengan takut. Sesekali pakai takut. Biar nggak remblong. Remblong hancur juga. Kalau hidup takut. Ini beneran nih. Kadang-kadang isyarat tuh udah datang. Dan kadang-kadang kita tahu. Tapi apa saya mampu ya? Nanti gimana? Nah itu berarti kamu sedang ada dalam apa? Sedang ada dalam planning nafsu lagi itu. Gitu ya. Contoh nanti Riki Sumbama, Riki diminta sama orang Bogor jadi pemimpin ini. Ustaz apa saya mampu? Nanti gimana? Ya ukur diri. Istikharah. Kalau mantepnya hati, percayanya orang, kemampuan diri sudah ada, bismillah. Sama nih saya juga ada di Darussalam sekarang sendiri ini. Percaya nggak percaya, berani nggak berani. Tapi kalau Allah udah mutusin, bismillah gitu. Sama seperti Nabi Musa, nggak berani juga sebenarnya sama Fir'aun, takut juga. Alaihi salam. Ya Pak Haji Asep sering ingetin. Musa alaihi salam. Gitu ya. Nggak berani sebenarnya, tapi kalau udah perintah Allah, ya udah gaskan gitu. Ntar juga ada solusi di tengah itu. Paham nggak ini? Nah, kita kadang-kadang gitu. Contoh nih, ada tawaran khutbah. Tawaran khutbah udah menuju ke arah kamu. Oh saya nggak siap Pak, ya. Itu isyarat Allah, katanya kamu pengen jadi penceramah, dimulai dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita udahlah kita nih nggak bisa bohong. Hati kita ini paling peka, tahu kok mana mau Allah, mana bukan. Tapi kadang-kadang kita nih terbelenggu oleh nafsu. Kadang-kadang kita nih masih punya kepentingan diri sendiri. Ujungnya kita tolak. Satu aja amalan saya dari dulu. Saya tuh kalau udah ada maunya Allah, saya jarang saya tolak. Apa contoh? Dulu saya ke India sama teman-teman saya. Urut 1 tahun. Ya saya kan bahasa Arab
jalan, bahasa Inggris jalan. Keilmuan alhamdulillah ada. Kematangan pribadi, jiwa sosial ada. Nah, teman saya ini udah janjian. 3 orang atau 4 orang saya lupa. Pokoknya kita sepakat diputusin di mana aja, asal berempat jalan. Kalau nggak berempat, keputusannya kita dipisah. Kita ngebangkang aja nolak. Saya nggak bisa begitu tuh. Saya iya aja waktu itu. Oh ya udah aman. Kenapa? Karena saya aman aja. Saya mau sendiri, kayak mau berempat. Mau semua keperluannya udah saya kuasai. Nah mereka kenapa ngomong begitu? Ya karena bahasa Arabnya nggak matang, bahasa Inggrisnya nggak matang. Paham nggak? Makanya kan saya bilang sama teman-teman semua. Ilmu terbaik itu ilmu memperbaiki diri. Naikin terus kamu punya grade itu. Update terus kamu punya kehebatan itu. Sehingga kamu hidup di mana aja sama siapa aja gak ada masalah. Akhirnya benar. Diputuskanlah saya dipisah sendiri, mereka bertiga. Wah, jangan mau dong lawan. Ya gimana lagi, itu kagak ada orang alimnya gue diminta. Aduh gimana nih ntar gini. Ya gue juga, ini kan keputusan Masyaih di Nizamuddin kan. Keputusan Maulana Sa'ad gini-gini nggak mau lah, ya gue gimana lagi. Saya dari dulu gitu saya orang. Udah akhirnya ikut mau Allah lah. Bener sepanjang jamaah tuh saya aja yang tarjim. Ada orang ITS, saya masih inget. Namanya siapa tuh orangnya? Itu orang-orang Padang. Ada 2 tuh anak ITS. Satu orang Surabaya, satu orang Padang. Tapi sekolahnya sama-sama di ITS, Institut Teknologi Surabaya. Lupa saya namanya, tapi wajahnya saya masih ingat sampai sekarang. Dia bisa juga bahasa Inggris. Tapi Amir nggak nyaman sama dia. Dia bisa bahasa Inggris doang. Bahasa Inggrisnya juga nggak sebagus anak pare. Dan dia nggak ngerti Quran hadis. Namanya Bayan kan ada Quran hadis. Saya nggak mau pakai ini nih, nggak. Saya mau sama kamu ya. Sepanjang 40 hari saya aja tuh terjemah. Arab Inggris, Arab Inggris, Arab Inggris. Enggak, itu Amirnya dulu bisanya Inggris karena dia pengusaha. Inggris aja. Nyaman gak saya begitu? Dan nyaman saya mah. Pokoknya kalau udah mau Allah saya mah nyaman dari dulu. Kalau kamu digituin, nyaman gak? Enggak, kan ada yang bisa. Enggak, kalau saya mah orang udah nyaman, ini tandanya Allah nyaman. Saya nyamanin dia, Allah bikin saya nyaman. Dah saya mah gitu. Makanya orang tuh suka sebel sama saya. Lu harusnya marah, Bal. Enggak. Waktunya orang gak marah, saya marah. Paham gak? Nah, itu prinsip hidup. Nah, itu gak gampang dipengaruhi orang. Dari mana? Hidup jujur sama Allah. Ya, hidup jujur sama Allah. Persiapkan semua persiapan tempur itu kamu siapkan dari sekarang. Yang kamu cari hanya Allah dan Rasul. Kamu gak bisa didikte orang kan. Harus lu jangan mau, saya malah mau. Harusnya lu mau, saya malah gak mau. Harusnya lu gak mau, saya malah mau. Harusnya saya gak mau, saya malah mau. Gimana itu ilmunya? Itu kamu tanya sendiri sama hati kamu. Kamu nyari siapa dalam hidup? Kamu persiapkan gak kehidupan terbaik hari ini? Sehingga nanti gak ada itu sesuatu yang Allah pilihkan lalu kamu tolak. Selama kita ngejalanin hidup sesuai yang Allah mau, hidup kita nyaman-nyaman aja, tenang. Di saat mungkin hidup kita tuh di titik paling rendah yang orang kesian sama kita. Dalam masalah-masalah saya yang lalu ada beberapa orang datang ke saya. Niatnya sih mengasihani saya gitu. Dalam hati kecilnya, dalam hati saya kan, hati ini bisa kebaca. Ini orang lagi ngeremehin saya nih. Lu ngapain sih begini-gini amat? Masya Allah, ternyata Ustadz, perjuangannya berat ya gini. Masya Allah, saya ikut iba. Saya bilang aja sama dia, hidup susah itu ketika hidup tidak sesuai dengan keinginan. Dan saya di titik ini adalah sesuai keinginan saya. Saya tidak sedih, saya tidak susah. Saya justru di kondisi ini saya paling gembira. Kaget dia. Inilah cita-cita saya yang hari ini saya dapat. Di tengah habis-habisan tuh, saya kan dulu awal nyari kontrakan susah, duit kagak ada, tempat pondok belum ada. Di waktu itu saya ngomong begitu. Inilah kondisi saya paling bahagia.
dalam hidup. Saya bilang sama dia, karena saya ngerti dia kan, ngerti dia. Saya bilang sama dia, hidup itu ada dua, masalah itu ada dua dalam hidup. Ada masalah yang kelihatan, dan masalah yang kelihatan itu kalau bisa kita selesaikan, ya udah berarti masalahnya beres. Yang kedua, ada orang punya masalah, masalah itu ada dua, ada masalah yang diselesaikan, dan itu booming gitu, boom, habis itu selesai. Ada masalah yang tidak berani diselesaikan, dan dia hidup dengan masalah itu seumur hidupnya. Ada nggak orang begitu? Sekarang saya tanya sama kamu, orang yang kerja itu di bawah orang, itu nyaman apa nggak nyaman? Aslinya nggak nyaman. Tiap pagi harus berangkat, kadang-kadang lembur nggak boleh nolak, duit sebenarnya kurang. Tapi itu tadi takut, mau cari yang lain nggak berani. Padahal Allah pengennya kamu melangkah lebih berani. Orang begini nanti ketika ada temennya ngambil jalur bisnis dan jatuh, ngenyek nggak? Ngenyek itu. Waduh, lu bener-bener kerja malah bisnis jatuh kan lu, padahal yang bisnisnya sedang belajar bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Pas dia diremehin, dia mau nggak diremehin? Nggak mau. Dia malah ngesianin ini. Sama, saya begitu dulu. Yang kedua saya bilang ada masalah itu yang nggak berani diselesaikan, dan dia hidup dengan masalah itu seumur hidup. Maksudnya apa? Lu nggak usah ngesianin gue lagi ngesianin lu, hidup lu lebih nggak enak. Dan gue tahu itu, paham nggak? Nah saya tahu ya lah, dia nggak berani pindah karena mempertahankan gaji yang 1,8. Hari-hari ngegunjingin atasan, hari-hari ribut sama. Hidup kayak gitu kagak enak, cuman lu nggak berani aja keluar dari situ. Karena kalau lu keluar dari situ lu bingung, gue mau kerja di mana. Nah kalian makan orang-orang hebat. Di Malaysia juga kalian hidup. Bener gak? Di Belanda juga kalian hidup. Jadi jangan khawatir. So persiapkan masa depan sebaik-baiknya. Jangan pernah takut hidup ini. Tangkap isyarat Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh doa, dengan penuh amal terbaik. Jangan juga kamu nekat gak punya modal, diketawain orang ntar. Nah, keberanian itu karena modal yang kita siapkan. Baik modal terkait Allah, baik modal terkait ikhtiar kita. Enak emang ngaji itu kalau depan santri, ilhamnya jalan. Kenapa? Ya karena ini para pejuang. Karena para pejuang. Mohon maaf pada yang dengar secara online kalau ada bahasa yang kurang sopan, karena ini saya sedang memberikan materi kehidupan untuk masa depan mereka jadi lebih baik. Dan materi-materi seperti ini tidak mudah kamu dapat. Ya saya gue nyari sendiri begini-begini. Tapi insya Allah kalau kamu pegang prinsip ini, kalian semua akan jadi orang hebat, akan jadi pemimpin, menjadi orang yang punya percaya diri yang cukup dengan kapasitas yang cukup. Kalian menjadi orang-orang yang punya prinsip yang kuat, sehingga tidak bisa didikte orang. Nabi itu nggak bisa didikte. Sahabat tuh nggak bisa didikte. Kiai itu nggak bisa didikte. Kenapa? Mereka punya sesuatu yang lebih mahal, punya sesuatu yang lebih meyakinkan, punya sesuatu yang lebih menjanjikan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Nah kalau kita nggak punya itu, ya kita akan didikte orang. Nah kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita bisa dikte orang. Kita bisa. Nah, hidup ini tentang mendikte atau didikte. Kalau kamu nggak matang, kamu didikte orang. Kalau kita matang, kita bisa mendikte orang. Mendikte orang bukan berarti memanfaatkan orang, tapi kita bisa melit seseorang, kita bisa mengarahkan seseorang kepada arah yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Itulah makanya saya sendiri, ya. Itulah saya sendiri, paham kan? Nggak bisa didikte orang saya. Karena dikte-dikte yang saya dengar itu tidak sebaik apa yang saya yakini. Ya terserah kalau mereka yakin, tapi gitu. Nah saya ingin menciptakan generasi yang seperti kalian, pondok yang senyaman ini, masa depan yang lebih cerah. Ya kalau saya nggak sendiri, bisa kita ke Habib Umar malam Sabtu? Ya bisa. Bisa masuk ilmu emas? Bisa. Masuk ilmu kesehatan? Masuk ilmu Stephen? Terus ngapain saya mendengarkan dikte-dikte? Enggak. Lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Khalas. Kita tanggung jawab apa yang kita.
Nah, untuk kamu punya prinsip seperti itu, perjalanannya panjang, yang ikhlas sama Allah, hidup hanya nyari Allah Rasulnya, gembirain sebanyak-banyaknya umat nabinya, matangkan kamu punya ilmu, bersihkan kamu punya hati, jalani hidup ini tulus, perkuat ilmu, perkuat relasi, baik sama semua orang, jangan punya niat jahat, insya Allah setiap kita akan sampai di tujuan yang sama. Man sara 'ala darbi wasal, siapa yang jalan di jalan yang sama dia akan sampai juga di tujuan yang sama. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah nggak ngadepin orang kayak saya? Nggak susah. Saya ketemunya sama orang kayak Haji Asep yang nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan, saya hempas sama saya. Gitu aja.